Baik, terima kasih Ustadz. Ibu Fauzia, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Saya mau bertanya, assalam tadi sebagai usaha kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam hal beribadah dan dalam berbuat kebaikan yang lain. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Betul. Nah, di sini itu mungkin umum ya Ustadz ya. Berarti ada cara-cara lain selain assalam untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Penjelasan Ustadz. Iya, assalam jika masuk ke dalam kolbu, membuat kolbu kita tidak bernoda. Jadi sebenarnya makhluk Allah itu Allah ciptakan baik-baik aja. Tapi karena kacamata kolbunya bernoda, kita menganggap noda itu pada orang, padahal noda itu ada pada kacamata kolbunya. Kalau pada zahir, amalan zahir, Allah kemudian mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan yang baik dapat menghapus yang buruk-buruk. Nah, kalau dulu saya pernah berpikir buruk terhadap orang, maka bisa dihapus dengan cara mendoakan dia. Jika dulu saya pernah hasad dan iri kepada orang, maka saya sekarang menembusnya dengan cara, jika orang itu yang kita dulu hasad kepada dia, itu dipergunjingkan oleh teman-teman, maka kita kemudian mengatakan, oh tidak begitu, orang ini baik-baik aja, maksudnya bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi ini cara menebusnya. Itu sebenarnya bagian dari nurus salam, tapi pada praktek amalan. Karena amalan itu ada amalan yang ruhani, ada amalan yang zahir. Jadi itu justru memperkuat Bu Fauzia. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Baik. Saya yakin kita semua pernah seperti itu Bapak Ibu ya. Kita dulu pernah membenci suatu sosok, baik sosok di keluarga, di paguyuban, sosok di organisasi, sosok politik, sosok penguasa. Ternyata zahir, nyata bahwa yang kita pikirkan itu salah. Maka kita wajib mendoakannya dan minta ampun kepada Allah, lalu membicarakan kebaikan tentang orang yang kita kata-katakan tadi. Itu cara untuk menebus. Inilah bukti kalau orang dalam kalbunya ada nurus salam. Ya. Maka Bapak Ibu saya mengajak ya, coba bersihkan noda-noda pikiran, noda-noda kolbu itu dengan banyak-banyak membaca Allah antas minkas salam. Nanti saya, Bapak Ibu akan sering berpikir positif tentang segala hal. Hal kehidupan duniawi, ukhrawi, berita-berita, politik kekuasaan, sosial, media, walaupun seburuk apapun berita, nanti di hati kita justru ada kesempurnaan. Ini pasti skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mikirkan ini skenario orang yang berkonspirasi, capek. Allah lah yang menskenariokan itu semua. Pikiran kita langsung nyaman. Baru benar nama Nurul Malik, Allah Al-Malik Maha Berkuasa, dialah yang ngatur. Dialah Sang Maha pembuat konspirasi di alam semesta. Jika orang semuanya bisa bermakar, berkonspirasi, Allahu khairul makirin. Allah lebih gampang, lebih mudah untuk semua itu. Jadi, saya berharap di umur yang Bapak Ibu yang sekarang, coba lebih rehat, lebih santai, memikirkan apa yang didengar. Apa yang dibaca, nggak usah langsung dipercaya. Berita tentang A, B, C, D, nggak usah langsung dipercaya. Katakan saja, Allah lebih sempurna rencananya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Luar biasa. Jadi semuanya harus dihubungkan ke Allah ya Ustadz ya. Itu semua Allah yang ngatur. Betul. Allah yang skenario Allah. Baik Bapak Ibu, silakan masih ada. Enggak lihat saya di sini. Saya Pak Mas. Silakan Ibu Abang. Ibu Elis. Ibu Elis, silakan Ibu Elis. Saya pernah kajian
Pak Ustadz itu mengenai salam ya, salam untuk biar kita aman nyaman di rumah dengan keluarga, ada timbul kasih sayang itu sholawat Assalamualaikum ya Rasulullah, lalu doa untuk diri sendiri, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu prakteknya itu dizohirkan atau nggak usah diucapkan, cuma Assalamualaikumnya aja yang diucapkan, Pak Ustadz. Kalau di kitab Imam Qadhi Iyad itu memang dianjurkan dilafazkan tapi sir aja, berbisik ya. Satu langkah di depan rumah itu membaca Assalamualaikum ya Sayyidana Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, gitu ya. Itu dibaca dua langkah sebelum masuk ke rumah. Dan mengucapkan salam kepada keluarga kita, penghuni rumah. Kan penghuni rumah tidak hanya pasangan kita, anak kita, tapi juga ada makhluk-makhluk lain. Makhluk yang paling pantas kita ucapkan salam adalah Nabi kita Muhammad SAW, supaya semuanya ada dalam rumah. Kira-kira begitu Bu ya. Dibaca sir aja secara lembut. Lalu Pak Ustadz di unmute Bu. Ini Pak Ustadz, kalau non Muslim kan suka tuh di kantor apa bilang Assalamualaikum gitu. Kita yang Muslim itu wajib jawab apa Pak Ustadz? Oke. Dimas, jadi hadis mengenai Nabi ngucapin salam lalu dibalas dengan orang Yahudi ngucapin kalam Assalamualaikum, racun celaka atas kamu. Lalu Nabi mengatakan waalaikum. Ya, dan kamu juga, justru kamu gitu. Aisyah kemudian menambahkan justru bagi kalian laknat dan keracun, binasaan. Lalu Nabi menegur Aisyah supaya tidak mengatakan itu. Itu ketika terjadi konflik berat antara orang-orang ahli kitab dan Nabi. Nah, jadi asal urutnya seperti itu pertama. Yang kedua, bagaimana jika orang-orang non-Muslim membaca Assalamualaikum? Saya punya pandangan lain yang mungkin berbeda, mohon maaf. Bagi saya, jika Assalamualaikum sudah dibaca oleh non-Muslim, berarti syiar Islam sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di semua bangsa kita, orang Indonesia. Ini menunjukkan keberhasilan dakwah. Ini pandangan saya. Ya. Jadi kalau orang non-Muslim itu kalau bilang Assalamualaikum, justru saya bangga. Wah, berarti tradisi yang diajarkan Nabi sekarang diserap juga oleh non-Muslim. Ya, itu kan bahasa Arab. Orang Arab juga yang non-Muslim baca Assalamualaikum. Kalau dia Yahudi juga Assalamualaikum, ya salam, sama, itu perbedaan. Bahasa kita ya selamat pagi, selamat sore. Bedanya Assalamualaikum ini lebih umum. Ya. Saya berharap ya jika ada orang membaca Assalamualaikum, jawab aja Waalaikumsalam. Kecuali dia bilang Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikum. Jadi tidak tepat kalau ada orang baca Assalamualaikum lalu kita bilang Waalaikum. Nah, ini kurang bagus. Karena Nabi mengatakan idfa billati hiya ahsan. Di Quran malah ya. Balasilah sesuatu dengan cara yang lebih sempurna. Dan itu perintahnya umum. Ya. Inilah kalau nur rahmaniyah sudah masuk ke dalam kolbu, maka kita tidak akan curiga kalau ada orang baca assalam. Oh, ini kayaknya bagian dari konspirasi misionaris. Enggak. Ini kalau Ibu ya di kampus-kampus Islam ada namanya living sunnah. Sunnah yang sudah hidup. Salah satu sunnah yang sudah hidup di masyarakat adalah mengucapkan salam berubah dari selamat pagi, selamat sore, baik muslim ataupun non-muslim. Nah, ini salah satu keberhasilan ulama-ulama kita dalam menyebarkan ajaran Islam. Ya, dulu saya masih ingat Gus Dur itu sengaja. Jadi Gus Dur ini orang perbuatan dia itu selalu dibalik-balik. Dia karena melihat orang di mana-mana tidak mengucapkan salam, maka dia bilang, "Gak usahlah ucapin Assalamualaikum.
akhirnya MUI kemudian bangkit menganjurkan mengucapkan assalamualaikum, bahwa pendandut juga baca assalamualaikum, membaca berita juga baca assalamualaikum. Jadi ada orang-orang yang berperan kayaknya dia negatif, tapi sebenarnya itu positif. Ada orang-orang seperti itu, ya mungkin itu temannya Azan ini salah satunya, Gus Dur itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kelihatannya Pak Akib nih terakhir. Silakan Pak Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Mas, dan teman-teman sahabat sekalian. Mohon maaf, saya tadi barusan pulang dari acara di masjid, jadi baru bergabung 15 menit belakangan. Alhamdulillah Pak Ustadz, pencerahan mengenai assalam ini membuat kita lebih ke muhasabah kepada diri kita masing-masing. Kita masih banyak kadang-kadang berpikiran yang hal-hal yang di luar kendali, terpengaruh dengan situasi politis, di situasi sosial di masyarakat. Jadi kalau begitu kita lebih baik fokus untuk memperbaiki diri kita dulu ya Ustadz ya. Kita tidak usah dan kita tidak perlu untuk menilai kepada pihak lain. Jadi lebih baik kita menilai diri kita sendiri sejauh mana saya harus memperbaiki diri terus-menerus yang tidak pernah berakhir sampai akhir hayat ini. Masih banyak sekali kesalahan-kesalahan, kehilafan. Ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sudah cukup banyak klarifikasi dan keterangan yang lebih lengkap jauh dari Ustadz tadi. Kita sudahi pertemuan kita pada pagi